Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Fadilah dengan NIM 2404-149. Di sini saya akan membuat video tentang penerapan 4 keterampilan berbahasa dalam pembelajaran di SD. Keterampilan berbahasa yang pertama adalah keterampilan menyimak. Mari kita simak video iklan layanan masyarakat berikut ini. Tolong jaga adiknya ya. Adiknya baru lancar naik sepeda. Jangan lupa berdoa. Hati-hati ya, Nak. Tolong jaga adiknya ya. Janji ya. Maaf ya, Dek. Iya, Kak. Yuk, kita lanjut lagi. Dari video yang telah disimak, video iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan menyoroti pentingnya penguatan pendidikan karakter atau PPK dalam sistem pendidikan. Melalui pendekatan yang mendalam, video ini menggambarkan bagaimana pendidikan karakter berperan penting dalam membentuk individu yang bertanggung jawab, beretika, dan memiliki kesadaran sosial. Hal ini sangat penting di tengah tantangan yang dihadapi oleh generasi muda saat ini, di mana nilai-nilai moral dan etika seringkali terabaikan. Dalam video tersebut terdapat adegan yang menggambarkan interaksi antara orang tua dan anak-anaknya. Orang tua menginstruksikan kepada anaknya untuk menjaga adiknya yang sedang belajar mengendarai sepeda, sambil mengingatkan untuk berdoa. Ini mencerminkan nilai-nilai seperti tanggung jawab, perhatian, dan rasa kasih sayang yang seharusnya ditanamkan sejak dini. Perilaku ini menunjukkan bagaimana pendidikan karakter tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga keluarga. Video ini mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam integrasi pendidikan karakter ke dalam proses pembelajaran sehari-hari. Dengan mengedepankan nilai-nilai positif, diharapkan dapat tercipta lingkungan pendidikan yang suportif dan mendukung perkembangan karakter siswa. Melalui inisiatif ini, diharapkan generasi muda dapat tumbuh menjadi individu yang tidak hanya berpengetahuan, tetapi juga mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Keterampilan berbahasa yang kedua adalah keterampilan berbicara. Di sini saya akan menjelaskan tempat wisata yang ada di daerah asal saya, yaitu Istana Siak yang berada di Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Di tepi Sungai Siak yang tenang, berdiri tegak sebuah mahakarya arsitektur yang menjadi cerminan kejayaan masa lalu. Istana Siak Sri Indrapura atau yang juga dikenal dengan nama Istana Aseraya Hasimiyah, bangunan megah ini adalah kediaman resmi dari para sultan Kesultanan Siak dan hingga kini ia tetap menjadi simbol kebesaran tanah Batu di Provinsi Riau. Istana ini dibangun pada akhir abad ke-19, tepatnya pada masa pemerintahan Sultan Syarif Hasim Abdul Jalil Saifuddin, Sultan Siak ke-11. Namun yang membuat istana ini istimewa adalah desain arsitekturnya yang luar biasa. Ia adalah perpaduan harmonis dari 3 peradaban dunia, Melayu, Arab, dan Eropa. Istana 2 lantai ini menyimpan total 15 ruangan. Lantai pertama dengan 6 ruangan dan pusat aktivitas publik dan pemerintahan. Disinilah Sultan menerima tamu agung, menggelar sidang kerajaan, dan merayakan pesta. Sementara lantai 2 yang terdiri dari 9 ruangan merupakan area privat, tempat peristirahatan bagi sultan, permaisuri, dan tamu-tamu kehormatan kerajaan. Kini Istana Siak telah bertransformasi menjadi museum sejarah. Di dalamnya kita bisa menelusuri koleksi berharga peninggalan Kesultanan Siak, mulai dari singgasana sultan yang berlapis emas, replika mahkota kerajaan, perabotan kristal antik yang diimpor langsung dari Eropa, hingga sebuah artefak unik berupa alat musik komet yang konon katanya langka di dunia. Istana Siak Sri Indrapura bukan hanya sekedar bangunan. Ia adalah warisan budaya yang tak ternilai,
menyimpan kisah perjuangan Sultan Syarif Qasim II, pahlawan nasional yang menyerahkan kedaulatan kerajaannya demi kemerdekaan Republik Indonesia. Ketika mengunjungi istana ini, kita akan melihat perjalanan kembali ke masa lalu, merasakan kemegahan Kesultanan Islam Melayu terbesar di pesisir timur Sumatera. Berbahasa yang ketiga adalah keterampilan membaca. Di sini saya akan membacakan teks narasi anak yang berjudul Kupu-kupu Berhati Mulia. Pada suatu hari, ada seekor semut berjalan-jalan di taman. Ia sangat gembira bisa berjalan-jalan melihat taman, sambil menyapa binatang-binatang yang berada di taman tersebut. Semut melihat sebuah kepompong di atas pohon, lalu ia mengejek bentuk kepompong yang jelek dan tidak bisa pergi kemana-mana. Hai kepompong, alangkah jelek nasibmu. Kamu hanya bisa menggantung di ranting itu. Ayo kita jalan-jalan melihat luasnya dunia ini. Bagaimana nasibmu jika ranting itu patah? Sang semut selalu membanggakan dirinya. Ia bisa pergi ke tempat yang ia suka dan bahkan kuat mengangkat beban yang lebih besar dari tubuhnya. Ia merasa bahwa dirinya adalah binatang terhebat. Si kepompong hanya diam mendengar perkataan semut tersebut. Pada suatu hari, sang semut kembali berjalan-jalan ke taman itu. Karena hari itu hujan, terdapat genangan lumpur. Lumpur yang licin membuat ia terjatuh ke dalam lumpur. Sang semut hampir tenggelam dengan genangan itu. Lalu ia berteriak sekencang-kencangnya untuk meminta bantuan. Tolong, tolong bantu aku mau tenggelam, tolong, kata semut. Beruntunglah sang semut saat itu ada seekor kupu-kupu yang melihat. Kemudian kupu-kupu menjulurkan sebuah ranting ke arah semut. Semut, peganglah erat-erat ranting itu. Nanti aku akan mengangkatnya, ujar kupu-kupu. Lalu semut pun memegang erat ranting tersebut. Kupu-kupu mengangkat ranting itu dan menurunkannya ke tempat yang aman. Kemudian sang semut berterima kasih pada kupu-kupu karena telah menyelamatkannya. Ia memuji kupu-kupu sebagai hewan yang hebat dan baik hati. Mendengar pujian itu, kupu-kupu berkata pada semut, "Aku adalah kepompong yang pernah kamu ejek." Ternyata kepompong yang dulu ia ejek sudah menyelamatkan dirinya. Akhirnya sang semut berjanji kepada kupu-kupu bahwa ia tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan. Teks narasi anak-anak tadi yang berjudul Kupu-kupu Berhati Mulia mengajarkan kita tentang pentingnya menghargai dan menghormati semua makhluk ciptaan Tuhan. Melalui cerita semut yang sombong dan kupu-kupu yang baik hati, kita dapat belajar bahwa setiap makhluk hidup memiliki kelebihan dan kekurangan. Kupu-kupu yang dulu diejek sebagai kepompong yang jelek dan tidak bisa bergerak ternyata dapat menyelamatkan semut yang sombong. Cerita ini mengajarkan kita untuk tidak meremehkan orang lain dan selalu bersikap rendah hati. Berbahasa yang keempat adalah keterampilan menulis. Di sini saya akan membacakan hasil ringkasan singkat dan makna dari ketiga keterampilan berbahasa yang telah saya bahas tadi. Yang pertama, menekankan pentingnya nilai-nilai karakter, kerendahan hati, dan apresiasi terhadap warisan budaya. Iklan layanan masyarakat menyoroti pentingnya penanaman nilai-nilai moral dan tanggung jawab sejak dini melalui penguatan pendidikan karakter atau PPK yang melibatkan keluarga dan sekolah. Kemudian bagian kedua yaitu tentang Istana Siap Sri Indrapura yang mengajak kita untuk menghargai dan melestarikan warisan budaya serta sejarah bangsa sebagai simbol kebesaran masa lalu, yang semuanya menegaskan bahwa nilai-nilai positif baik dalam perilaku individu maupun penghargaan terhadap sejarah adalah fondasi bagi setiap masyarakat. Dan yang terakhir, narasi anak tentang semut dan kupu-kupu mengajarkan bahwa pesan moral tentang kerendahan hati dan bahaya kesombongan, menunjukkan bahwa kebaikan hati dan kemampuan dapat datang dari siapapun, bahkan datang dari yang diremehkan. Sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.